Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Aku jatuh cinta dengan seorang tukang parkir, dan memutuskan untuk menikahinya. Namun saat resepsi pernikahan, ia dihina karena pekerjaannya dan disiram dengan air comberan oleh bibiku. Namun semua berubah saat rombongan mobil mewah datang. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Bima. Namun, yang ia hadapi bukanlah kebahagiaan semata, melainkan tatapan penuh hinaan dan cibiran dari keluarga besar Laila. Di sebuah gedung sederhana yang disewa dengan penuh perjuangan, Bima berdiri tegak di depan pelaminan. Jas yang ia kenakan bukanlah jas mewah berharga jutaan, melainkan jas pinjaman dari seorang teman. Meski begitu, ia tetap terlihat gagah, dengan mata yang memancarkan ketulusan. Laila, pengantin wanita yang begitu dicintainya, tampak luar biasa dalam gaun putih sederhana yang ia pilih sendiri. Senyumnya begitu tulus, meskipun ia tahu, kebahagiaan mereka hari ini tidak sepenuhnya diterima oleh keluarganya. Di sudut ruangan, Tante Rati duduk dengan ekspresi mencibir. Bibirnya terus mengeluarkan kalimat-kalimat sinis kepada tamu-tamu yang berada di dekatnya. Lihatlah pengantin prianya, hanya tukang parkir. Memalukan, gumamnya dengan suara cukup keras untuk didengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Paman Surya yang duduk di sebelahnya menggelengkan kepala. Tangannya memainkan cincin emas di jarinya sambil mendesis. Anak itu benar-benar tidak punya harga diri. Berani-beraninya menikahi Laila, padahal dia tidak punya apa-apa. Damar, sepupu Laila yang sejak awal terang-terangan meremehkan Bima, berdiri dengan santai di tengah ruangan, mengenakan setelan mahal. Ia tertawa kecil sambil melirik ke arah Bima dengan sinis. Kakak sepupuku yang cantik, menikah dengan seorang tukang parkir? Astaga! Apa dia kehilangan akal sehatnya? Katanya sambil tertawa bersama teman-temannya. Sementara itu, Bima tetap berusaha tenang. Ia tahu hari ini bukan hanya tentang dirinya, melainkan juga tentang Laila, wanita yang rela menentang keluarganya demi bersamanya. Ia menggenggam tangan Laila erat, memberikan kekuatan lewat sentuhan hangatnya. Laila menatapnya penuh cinta. "Aku tidak peduli apa kata mereka," bisiknya lembut. "Yang penting kita bersama." Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Acara resepsi baru saja dimulai ketika Tante Rati berdiri dari tempat duduknya dengan penuh emosi. Wajahnya merah padam, penuh amarah dan rasa malu. Ia berjalan cepat ke arah pelaminan, dengan langkah penuh kemarahan. Semua mata langsung tertuju padanya. Suara berbisik-bisik dari para tamu terdengar di seluruh ruangan. Tante Ratih berdiri tepat di depan Bima dan Laila. Matanya menatap Bima dengan penuh kebencian. Lalu dengan gerakan cepat, ia meraih ember besar yang sejak tadi disembunyikannya di bawah meja jamuan. Dalam hitungan detik, air comberan yang kotor dan berbau busuk langsung disiramkan ke tubuh Bima. Tamu-tamu langsung terperangah. Beberapa menutup mulut mereka karena terkejut. Sementara yang lain justru tertawa terbahak-bahak melihat pengantin pria basah kuyup dengan cairan hitam yang mengeluarkan bau menyengat. Laila menjerit kaget. "Tante! Apa yang Tante lakukan?" Bima berdiri diam, tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, bukan karena marah, tetapi karena rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di hari yang seharusnya menjadi momen terbaik dalam hidupnya, ia justru dipermalukan di depan banyak orang. Tante Ratih tertawa sinis. "Ini adalah tempat yang pantas untukmu, Bima. Lihat dirimu, kotor dan tidak berharga. Sama seperti pekerjaanmu. Beraninya kau menikahi keponakanku." Damar dan beberapa teman-temannya ikut tertawa. "Kalau butuh kerjaan baru, sini aku kasih tips buat parkirin mobilku di luar," katanya dengan nada mengejek. Laila berusaha menghapus air comberan dari wajah Bima. Air matanya mulai mengalir. "Cukup. Kenapa kalian begitu kejam? Bima tidak pernah menyakiti kalian." Tapi Paman Surya justru tertawa puas. "Kami hanya membuka matamu, Laila. Hidupmu akan hancur jika kau terus bersama lelaki ini. Kau masih bisa membatalkan pernikahan ini."
Bima menutup matanya, menarik napas panjang. Tubuhnya masih berbau busuk, tapi ia tidak ingin membuat Laila semakin terluka. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Ia tahu betapa rendah dirinya dianggap oleh keluarga Laila. Ia tahu mereka tidak pernah menerimanya. Tapi tidak pernah ia bayangkan bahwa mereka akan sampai hati mempermalukannya seperti ini. Seluruh tamu diam. Beberapa mulai merasa tidak nyaman melihat perlakuan keluarga Laila terhadap Bima. Namun, ada juga yang tetap tertawa, menikmati penghinaan ini seperti hiburan gratis. Tante Ratih menatap Laila tajam. Kau bisa pergi sekarang juga, Laila. Pilih, tetap di sini bersama keluarga yang mencintaimu, atau pergi bersama lelaki miskin ini dan hidup dalam penderitaan. Laila tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Bima lebih erat. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, sebuah suara terdengar dari luar. Deru mesin mobil-mobil mewah memasuki halaman gedung. Suasana yang tadinya dipenuhi tawa cemooh mendadak sunyi. Satu persatu tamu mulai berbalik, mata mereka membelalak ketika melihat rombongan mobil-mobil mahal berhenti di depan gedung. Dari dalam mobil, seorang pria berwibawa keluar, mengenakan setelan mahal dan wajah penuh ketegasan. Dengan langkah penuh percaya diri, ia berjalan memasuki gedung, melewati tamu-tamu yang masih terkejut, dan berdiri tepat di hadapan Bima. Mata pria itu berkaca-kaca saat melihat Bima yang masih berdiri dengan pakaian penuh air comberan. Dan kemudian, dengan suara berat namun penuh ketegasan, ia berkata, "Bima, akhirnya aku menemukanmu." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada pria berwibawa yang baru saja masuk dengan rombongan mobil mewah. Tamu-tamu yang tadinya menertawakan Bima kini terdiam. Bahkan Tante Ratih yang barusan menyiram Bima dengan air comberan tampak terpaku. Laila menggenggam tangan Bima lebih erat. Hatinya berdebar. Ia melihat ke arah pria itu, yang kini berdiri dengan mata berkaca-kaca, menatap Bima seolah sedang melihat seseorang yang telah lama hilang. "Bima, akhirnya aku menemukanmu," ulang pria itu dengan suara penuh emosi. Bima mengerutkan kening. Ia menatap pria itu dengan kebingungan. Air comberan masih menetes dari tubuhnya. Tetapi saat ini, perhatian semua orang bukan lagi pada penghinaan yang ia terima, melainkan pada pria yang baru saja muncul entah dari mana. Damar yang sedari tadi mengejek Bima kini menatap pria itu dengan ekspresi ragu. "Siapa dia?" bisiknya pada seorang teman. Seseorang dari rombongan pria itu mendekat, memperkenalkan diri. "Izinkan saya memperkenalkan Bapak Wibowo," katanya dengan suara tegas. Beliau adalah pemilik dan pendiri Atmaja Group, perusahaan raksasa yang menguasai berbagai industri di negeri ini. Tamu-tamu mulai saling berbisik. Nama Atmaja Group bukan nama sembarangan. Perusahaan itu terkenal sebagai salah satu perusahaan konglomerat terbesar, pemilik banyak bisnis properti, perhotelan, dan investasi. Paman Surya yang sejak awal merendahkan Bima tiba-tiba terbatuk, wajahnya yang tadinya sombong kini berubah pucat. Tante Ratih yang barusan menyiram Bima mulai menggenggam erat tangannya sendiri, seolah menyadari bahwa ia baru saja melakukan kesalahan besar. Sementara itu, Bima masih berdiri dengan ekspresi bingung. Ia tidak pernah mendengar nama pria ini, tidak pernah tahu tentang Atmaja Group, dan lebih dari itu, mengapa pria kaya raya ini berdiri di depannya dengan mata penuh haru? Bima menelan ludah, mencoba menemukan kata-kata, tapi sebelum ia sempat berbicara, pria itu, Wibowo, melangkah mendekatinya dan dengan suara bergetar berkata, "Aku ayah kandungmu, Bima." Ruangan seketika terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bima terpaku. Tubuhnya membeku di tempat. Ia merasa seakan baru saja dipukul dengan keras oleh kenyataan yang mustahil. Ayah kandung? Tamu-tamu yang mendengar pernyataan itu terkejut. Sebagian dari mereka menutup mulut, beberapa menatap Bima dengan penuh tanda tanya. Damar, yang sejak awal selalu menghina Bima, tertawa kecil, mencoba menyangkal kenyataan. "Apa? Ayahnya? Jangan bercanda, Pak. Tukang parkir ini, anak seorang konglomerat?" katanya dengan nada sinis, meskipun suaranya terdengar ragu. Wibowo menatap Damar dengan tajam, seolah tidak suka mendengar kata-kata itu. Ia kemudian kembali menatap Bima. "Maafkan aku, Nak, aku terlambat. Aku sudah mencari keberadaanmu selama bertahun-tahun." Suara Wibowo bergetar, menunjukkan ketulusan yang dalam. Bima mundur selangkah.
Ini terlalu sulit dipercaya. Seumur hidupnya, ia selalu berpikir bahwa dirinya adalah yatim piatu. Ibunya meninggal saat ia masih kecil. Dan sejak itu ia tumbuh sendiri, bekerja keras untuk bertahan hidup. Ia menggelengkan kepala, mencoba mencari logika dari semua ini. Tidak, ini tidak mungkin, katanya dengan suara serak. Namun, Wibowo dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah liontin perak kecil di dalamnya. Bima menatap benda itu dengan mata melebar. Itu adalah liontin yang sama persis dengan yang ia simpan di rumah. Liontin kecil yang diberikan oleh ibunya sebelum meninggal. Satu-satunya benda yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Ini, bagaimana bisa? Suara Bima tercekat. Ini adalah liontin kembar, kata Wibowo, matanya masih penuh harapan. Aku dan ibumu memilikinya. Aku memberikan ini padanya sebelum kami berpisah. Laila menutup mulutnya, hatinya ikut bergetar. Semua orang yang tadinya meremehkan Bima kini hanya bisa menatap tanpa kata-kata. Wibowo mengambil napas panjang dan melanjutkan. Aku dan ibumu saling mencintai, tetapi keluargaku saat itu memaksaku untuk menikah dengan wanita lain demi bisnis keluarga. Aku terpaksa meninggalkannya. Aku bahkan tidak tahu bahwa dia mengandungmu. Mata Wibowo mulai berkaca-kaca. Aku baru mengetahui tentangmu setelah ibumu meninggal. Aku mencarimu kemana-mana, tapi aku selalu terlambat. Aku tidak tahu bahwa putraku hidup dalam kesulitan. Bekerja sebagai tukang parkir untuk bertahan hidup. Jika aku tahu lebih cepat. Suara pria itu terdengar sangat menyesal. Seolah ia telah kehilangan sesuatu yang berharga dan tidak bisa menggantinya lagi. Bima masih terdiam. Hatinya campur aduk. Apakah ini kenyataan? Apakah ia benar-benar anak seorang konglomerat? Bagaimana mungkin hidupnya yang penuh penderitaan tiba-tiba berubah dalam hitungan menit? Tante Ratih yang sejak tadi terdiam akhirnya berusaha menyela. Ia tersenyum kecil, mencoba mengambil hati pria kaya raya itu. Wah, saya tidak menyangka. Rupanya Bima memang anak orang kaya. Ya ampun. Selama ini kami kira dia hanya seorang tukang parkir biasa. Maaf ya, Pak Wibowo, kalau tadi saya sedikit kasar. Namun, tatapan Wibowo langsung berubah dingin. Kau menyiram putraku dengan air comberan di hari pernikahannya, katanya dengan suara berat, penuh kemarahan yang terpendam. Tante Ratih terdiam. Wajahnya langsung berubah pucat pasi. Semua tamu mulai sadar bahwa keadaan telah berbalik. Orang yang tadi mereka hina, kini justru memiliki kekuatan yang lebih besar dari siapapun di ruangan itu. Sementara itu, Bima masih bergulat dengan pikirannya sendiri. Bagaimana seharusnya ia merespons ini? Apakah ia harus menerima kenyataan ini? Apakah ia harus menerima pria yang baru saja mengaku sebagai ayahnya? Ia mengangkat wajah, menatap Wibowo, dan akhirnya berkata, "Aku butuh waktu untuk menerima semua ini." Wibowo mengangguk penuh pengertian. "Aku mengerti, Nak. Aku tidak akan memaksamu. Tapi satu hal yang pasti, kau tidak akan hidup dalam penderitaan lagi." Suasana di ruangan itu masih penuh dengan ketegangan, tetapi semua orang tahu, kehidupan Bima baru saja berubah. Dan bagi mereka yang meremehkannya, kini mereka sadar bahwa mereka telah menghina orang yang salah. Malam itu, gedung pernikahan yang tadinya riuh dengan tawa penghinaan kini berubah menjadi sunyi. Semua mata masih tertuju pada Bima, pria yang baru saja mereka hina habis-habisan, pria yang disiram air comberan di hari pernikahannya, dan kini terungkap sebagai pewaris tunggal dari seorang miliarder. Tante Ratih yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat gugup. Senyumnya yang semula sinis kini berubah canggung. Ia melirik Paman Surya, mencari dukungan, namun suaminya sendiri tampak terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Damar, yang sejak tadi menjadi orang paling berisik dalam merendahkan Bima, kini hanya bisa berdiri kaku. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa pria yang selama ini ia anggap rendah, kini berada jauh di atasnya. Laila memandang Bima dengan mata berkaca-kaca, mencoba mencari tahu isi hati suaminya. Ia tahu, ini bukan hanya kejutan bagi semua orang, tapi bagi Bima sendiri, ini adalah tamparan besar yang bisa mengubah segalanya. Bima, di sisi lain, masih berdiri diam, pikirannya berkecamuk. Ia tidak meminta ini.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah begitu drastis dalam satu malam. Yang ia inginkan hanyalah menikahi wanita yang dicintainya dan menjalani hidup sederhana dengan penuh kebahagiaan. Namun sekarang, sebuah kenyataan yang tak pernah ia duga telah menghantamnya. Wibowo melangkah mendekat. Suaranya tetap tenang, namun penuh ketegasan. Bima, aku tidak akan memaksamu menerima semua ini sekarang. Tapi aku ingin kau tahu, selama ini aku mencarimu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Bima menatap pria itu dengan campuran emosi yang sulit diungkapkan. Di satu sisi, ada kemarahan. Mengapa baru sekarang pria ini muncul? Mengapa ia harus hidup menderita bertahun-tahun? Sementara ayah kandungnya adalah seorang miliarder? Namun, di sisi lain, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat hatinya goyah. Bima bisa melihat ketulusan di mata pria itu. Ada penyesalan yang mendalam, ada keinginan besar untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Tetapi sebelum Bima bisa berkata-kata, Tante Rati tiba-tiba membuka suara. Pak Wibowo, wah, sungguh luar biasa. Saya benar-benar tidak menyangka. Bima ternyata anak Anda. Tentu saja kami sangat bangga. Ya, kan, Surya? Katanya dengan suara manis yang dibuat-buat. Paman Surya langsung mengangguk cepat, meskipun wajahnya masih pucat. Benar sekali. Kami sejak awal juga merasa kalau Bima ini bukan orang sembarangan. Makanya, kami selalu mendukungnya. Ya kan, Damar? Damar yang masih kesal terpaksa mengangguk. Meskipun jelas-jelas ada kepahitan dalam raut wajahnya. Bima menatap mereka dengan tatapan dingin. Ia tahu betul seperti apa sikap mereka selama ini. Mereka bukan mendukungnya. Mereka menghinanya, mempermalukannya di depan umum. Dan sekarang, begitu mereka tahu dirinya adalah anak seorang konglomerat, mereka tiba-tiba berubah sikap. Laila yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Tante Ratih, tadi Tante bilang aku harus memilih antara keluargaku dan suamiku. Dan aku sudah memilih Bima, tanpa ragu-ragu. Tante Ratih tersenyum canggung, mencoba menyelamatkan diri. Aduh, Laila sayang, jangan terlalu diambil hati. Tadi itu kan cuma spontan, hanya bercanda. Kami tentu saja menerima Bima. Sekarang malah bangga. Bayangkan, punya keponakan seorang pewaris kaya raya. Laila mendengus pelan, tetapi sebelum ia sempat membalas, Wibowo kembali berbicara. Bima, malam ini aku tidak akan memaksamu membuat keputusan. Tapi aku ingin kau ikut denganku, mengenal keluargamu lebih jauh. Aku ingin kau melihat dunia yang sebenarnya menjadi hakmu. Tamu-tamu yang masih menyaksikan kejadian ini mulai berbisik-bisik. Semua bertanya-tanya, apakah Bima akan menerima atau menolak? Bima menarik napas dalam. Ia masih sulit mencerna segalanya. Namun, ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia menoleh ke arah Laila, mencari jawaban di mata istrinya. Laila tersenyum lembut. Ia tidak peduli Bima miskin atau kaya. Ia hanya ingin mendukung suaminya, apapun pilihannya. Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, Bima akhirnya menjawab. Baiklah, aku akan ikut denganmu, Pak. Wibowo tersenyum. Wajahnya menunjukkan rasa lega yang mendalam. Namun, ada satu hal yang tak disadari oleh semua orang di ruangan itu. Keputusan ini akan membawa perubahan besar. Tidak hanya bagi Bima, tapi juga bagi mereka yang dulu meremehkannya. Dan bagi Tante Rati serta keluarganya, mereka belum tahu bahwa karma sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, Bima dan Laila meninggalkan gedung pernikahan dengan diantar oleh rombongan mobil mewah milik Wibowo. Para tamu yang masih berkumpul hanya bisa menatap dengan perasaan campur aduk, antara kaget, kagum, dan malu. Tante Rati, Paman Surya, dan Damar tetap berdiri terpaku, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa pria yang baru saja mereka hina kini adalah pewaris kekayaan yang luar biasa besar. Di dalam mobil, Bima duduk diam. Ia masih berusaha mencerna semua yang baru saja terjadi. Rasanya seperti mimpi, pahit di awal, manis di akhir. Laila menggenggam tangannya erat, memberikan kehangatan yang membuatnya sedikit lebih tenang. Wibowo duduk di depan mereka, menatap Bima penuh haru. Nak, aku tahu ini terlalu mendadak bagimu, tapi aku ingin kau tahu, mulai sekarang, kau tidak perlu lagi merasa sendirian. Aku akan memastikan kau mendapatkan hidup yang layak, sesuai dengan hakmu sebagai putraku.
kata Wibowo dengan suara penuh emosi. Bima menatap pria itu dengan ragu. Aku tidak tahu apakah aku bisa langsung menerima semua ini, Pak. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kesederhanaan, bekerja keras untuk bertahan hidup. Sekarang tiba-tiba aku tahu bahwa aku adalah anak seorang konglomerat. Jujur, aku bingung, katanya dengan jujur. Wibowo mengangguk pelan. Aku tidak akan memaksamu untuk menerima semuanya sekaligus. Nah, tapi aku ingin kau mengenal keluargamu lebih dalam, mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk menemukanmu, ucapnya, suaranya hampir bergetar. Laila tersenyum lembut ke arah suaminya. Apapun keputusanmu, aku akan tetap mendukungmu, Mas, katanya tulus. Ia berhenti di sebuah rumah mewah di kawasan elit kota. Bima dan Laila terperangah melihat besarnya rumah itu. Pintu gerbangnya tinggi dengan desain modern yang mewah. Begitu mereka masuk, halaman luas dengan taman indah dan kolam renang besar menyambut mereka. Di dalam rumah, interiornya benar-benar seperti istana. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit, lantai marmer mengilap, dan furnitur mewah memenuhi setiap sudut ruangan. Bima merasa asing. Ini jauh dari kehidupan yang selama ini ia jalani. Seorang wanita setengah baya berpenampilan anggun tiba-tiba datang menghampiri mereka. Pak, apakah ini? Tanyanya. Suaranya terdengar terkejut. Wibowo tersenyum. Iya, Sari. Ini Bima, putraku yang selama ini kucari, katanya dengan bangga. Wanita itu menatap Bima dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum lebar. Tuan muda, akhirnya Anda kembali, katanya penuh haru. Bima merasa sedikit tidak nyaman dipanggil Tuan muda. Seumur hidupnya, ia hanya seorang pria biasa, bukan anak orang kaya. Namun, ia tetap membalas senyuman itu dengan sopan. Malam itu, Bima dan Laila diperkenalkan dengan berbagai fasilitas di rumah itu. Kamar mewah, ruang makan yang luas, koleksi mobil mahal di garasi, dan bahkan ada beberapa asisten rumah tangga yang siap melayani mereka. Laila merasa bahagia melihat suaminya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi ia juga bisa merasakan kebingungan di hati Bima. Di tengah segala kemewahan ini, Bima masih merasa dirinya adalah tukang parkir yang sederhana. Ia masih sulit percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Saat malam semakin larut, Wibowo duduk bersama Bima di ruang tamu. Hanya mereka berdua. Nak, aku tahu kau merasa asing di sini. Tapi aku ingin kau tahu bahwa semua ini memang hakmu. Kau adalah anak kandungku. Dan lebih dari itu, kau adalah pewaris tunggal semua bisnis dan aset keluargaku, kata Wibowo dengan nada serius. Bima terdiam. Aku ingin kau belajar tentang bisnis ini, mempersiapkan dirimu untuk menjadi penerusku, lanjut Wibowo. Bima menatap pria itu dengan hati yang masih ragu. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk semua ini, Pak. Aku tidak pernah membayangkan hidupku berubah seperti ini, katanya jujur. Wibowo tersenyum bijak. Kau tidak perlu siap sekarang. Tapi aku yakin kau akan menemukan jalannya sendiri. Kau berbeda, Bima. Kau sudah melewati hidup yang berat, dan itu yang membuatmu lebih kuat, katanya penuh kebanggaan. Bima menarik napas panjang. Ia tahu, kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Namun, di saat ia mencoba menerima kenyataan baru ini, ada sesuatu yang tak disadari oleh siapapun. Jauh di tempat lain, seseorang sedang menyusun rencana jahat. Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar tidak akan tinggal diam melihat Bima mendapatkan kehidupan mewah yang dulu mereka remehkan. Dan mereka akan melakukan apa saja untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Malam semakin larut. Namun di rumah keluarga Laila, suasana masih panas. Di ruang tamu yang megah namun mulai terasa hampa akibat kebangkrutan bisnis mereka yang semakin dekat, Tante Ratih duduk dengan wajah masam. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa pria yang baru saja ia hina habis-habisan ternyata adalah pewaris tunggal dari keluarga Wibowo yang kaya raya. Paman Surya mondar-mandir gelisah, sementara Damar duduk dengan wajah penuh kemarahan. Kita harus melakukan sesuatu, gumam Tante Ratih dengan suara penuh kebencian. Paman Surya menghela napas berat. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah mempermalukan dia di depan semua orang. Sekarang, malah kita yang kena tampar balik. Damar mengepalkan tinjunya. Aku nggak bisa terima ini. Cowok kampungan itu tiba-tiba jadi orang kaya? Ini nggak masuk akal.
Dulu dia cuma tukang parkir yang aku hina setiap saat. Sekarang dia bisa hidup di rumah mewah dengan Laila? Tidak, ini nggak boleh terjadi. Tante Ratih mengangkat dagunya. Matanya menyipit penuh perhitungan. Tenang, aku sudah punya rencana. Paman Surya dan Damar langsung menatapnya penuh harap. Kita tahu satu hal, Bima mungkin kaya sekarang, tapi dia tetap orang yang polos. Dia nggak terbiasa dengan dunia orang-orang kelas atas. Itu artinya, dia akan mudah dimanipulasi, kata Tante Ratih dengan suara dingin. Damar mengangguk. Maksud Tante, kita harus berpura-pura baik padanya. Tante Ratih tersenyum sinis. Tepat sekali. Kita akan berbalik mendukungnya. Berpura-pura menyesali semua kesalahan kita, dan perlahan-lahan mendekatinya. Setelah itu, kita manfaatkan situasi ini untuk kepentingan kita sendiri. Paman Surya mengangguk, mulai menangkap maksud istrinya. Jadi, kita harus berpura-pura menyesal, meminta maaf, dan mendekati dia. Lalu setelah dia mulai percaya pada kita bisa mulai memanfaatkan kekayaannya. Bukan hanya itu, sahut Tante Ratih dengan senyum penuh kelicikan. Aku mau lebih dari sekadar memanfaatkan dia. Aku mau memastikan bahwa semua bisnis yang sekarang dia warisi akhirnya jatuh ke tangan kita. Aku mau keluarga kita menguasai harta Wibowo. Damar tersenyum miring. Jadi kita main lebih halus. Kita buat dia percaya bahwa kita sudah berubah. Lalu kita masuk ke lingkaran bisnisnya. Perlahan-lahan, kita kendalikan segalanya sampai akhirnya dia nggak bisa lepas dari kita. Tante Ratih menatapnya dengan penuh kebanggaan. Tepat sekali, Damar. Bima masih hijau dalam dunia bisnis. Kita akan menjadikannya boneka kita. Kita buat dia percaya bahwa kita adalah keluarganya yang setia, dan saat waktunya tepat, kita akan mengambil alih segalanya. Paman Surya akhirnya tersenyum lebar, merasa lebih percaya diri. Kalau begitu, kita harus segera bertindak. Semakin cepat kita mendapatkan kepercayaannya, semakin mudah kita mengontrolnya. Tante Ratih mengangguk. Besok pagi, kita akan menemui Bima dan Wibowo. Kita akan berpura-pura menjadi keluarga yang penuh penyesalan dan ingin memperbaiki hubungan. Setelah itu, kita mulai rencana kita. Damar terkekeh. Aku nggak sabar melihat Bima percaya pada sandiwara kita. Dia mungkin kaya sekarang, tapi dia tetap pria kampungan yang nggak tahu cara menghadapi orang licik seperti kita. Mereka bertiga tertawa, yakin bahwa rencana mereka akan berjalan mulus. Namun, mereka tidak tahu. Bima bukanlah pria bodoh seperti yang mereka kira. Dan permainan baru saja dimulai. Pagi itu, Bima baru saja selesai menikmati sarapan di rumah megah Wibowo. Ia masih berusaha beradaptasi dengan kehidupan barunya. Mulai dari makanan mewah, pakaian mahal, hingga para pelayan yang selalu siap melayani setiap kebutuhannya. Namun, di balik semua kemewahan ini, ada sesuatu yang terasa asing. Ia bukan orang seperti ini. Ia bukan pria yang biasa duduk menikmati kopi mahal di balkon rumah mewah. Ia hanyalah seorang pria sederhana yang terbiasa bekerja keras, berkeringat di bawah terik matahari. Laila duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Kamu baik-baik saja, Mas?" tanyanya lembut. Bima tersenyum tipis. "Aku masih merasa aneh dengan semua ini, Laila. Rasanya seperti dunia yang berbeda. Tapi aku akan berusaha untuk beradaptasi." Namun, sebelum Laila bisa menjawab, suara bel pintu berbunyi. Salah satu pelayan datang menghampiri mereka. "Tuan muda, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda," katanya dengan sopan. Bima mengernyit. "Tamu? Siapa?" Pelayan itu melirik ke arah Wibowo yang baru saja turun dari tangga. Mereka memperkenalkan diri sebagai keluarga dari Nyonya Laila, "Tuan." Laila langsung menegang. Ia menatap Bima dengan mata melebar. "Mereka? Untuk apa mereka datang ke sini?" Bima menghela napas panjang. Ia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. "Biar aku yang urus ini," katanya sambil bangkit dari tempat duduknya. Laila mengikuti dari belakang, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ia masih belum bisa melupakan bagaimana keluarganya memperlakukan suaminya di hari pernikahan mereka. Mereka tidak hanya menghinanya, tetapi juga mempermalukannya di depan banyak orang. Di depan pintu utama, berdiri 3 sosok yang selama ini selalu memandang rendah Bima. Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar. Tante Ratih, yang sebelumnya begitu sinis dan angkuh,
kini tampak menampilkan ekspresi penuh penyesalan. Paman Surya berdiri di sampingnya dengan wajah dibuat-buat sedih. Sementara Damar, yang selalu arogan, kini berusaha tersenyum seolah tak ada kebencian di hatinya. Bima, Laila, tolong, beri kami kesempatan untuk bicara, ujar Tante Rati dengan suara lembut, bertolak belakang dengan nada angkuhnya saat di acara pernikahan kemarin. Bima melipat tangannya di dada, menatap mereka dengan ekspresi datar. Apa yang mau kalian bicarakan? Tante Ratih mendesah, matanya terlihat berkaca-kaca. Kami datang untuk meminta maaf. Bima, kami sadar, kami sudah bersikap sangat buruk padamu. Kami menyesal telah menyakitimu di hari bahagiamu. Laila menatap ibunya dengan ragu. Ia mengenal betul sikap Tante Ratih. Wanita itu tidak akan pernah meminta maaf kecuali ada sesuatu yang ia inginkan. Paman Surya mengangguk setuju. Bima, kami dulu buta. Kami tidak menyadari betapa berharganya dirimu. Kami pikir kau hanya seorang pria biasa. Tetapi sekarang kami sadar bahwa kau adalah seseorang yang luar biasa. Bima tersenyum tipis. Oh, jadi sekarang aku luar biasa? Setelah aku diketahui sebagai anak konglomerat. Damar, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Bima, aku tahu aku sering keterlaluan sama kamu. Aku sudah banyak menghina dan meremehkanmu. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki hubungan kita. Bima menatap mereka satu persatu. Ia bisa melihat kepalsuan dalam mata mereka. Mereka bukan datang untuk meminta maaf dengan tulus. Mereka datang karena melihat peluang. Namun, alih-alih marah atau mengusir mereka, Bima justru tersenyum. Baiklah, katanya dengan nada santai. Laila langsung menatap suaminya dengan terkejut. Mas? Tante Ratih tampak terkejut sesaat. Namun dengan cepat ia menguasai dirinya dan tersenyum penuh kemenangan. Terima kasih, Bima. Aku tahu kamu adalah orang yang baik, katanya dengan suara antusias. Paman Surya menambahkan, kami ingin memperbaiki hubungan kita sebagai keluarga. Jika kau tidak keberatan, mungkin kami bisa sering berkunjung. Bima mengangguk. Tentu saja. Kalian selalu bisa datang ke sini, sebagai keluarga. Damar tersenyum miring, merasa menang. Bagus. Aku tahu kita bisa menjadi keluarga yang harmonis. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, Bima sedang bermain dalam permainan mereka. Ia tahu betul bahwa mereka tidak tulus. Dan kali ini, ia tidak akan menjadi pria yang bisa mereka hina dan manipulasi begitu saja. Roda nasib mulai berputar, dan kali ini, Bima yang akan mengendalikannya. Setelah pertemuan itu, Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar mulai sering datang ke rumah Bima. Mereka berpura-pura menjadi keluarga yang penuh kasih, seolah-olah mereka telah benar-benar berubah. Setiap kali datang, Tante Ratih membawa makanan dan hadiah, Paman Surya berbicara dengan nada rendah hati, dan Damar bersikap seolah-olah ia sudah menjadi saudara ipar yang baik. Namun, Bima tidak bodoh. Ia tahu mereka datang bukan karena cinta keluarga, tetapi karena kepentingan pribadi. Laila yang sejak awal sudah mencium kejanggalan, terus merasa resah. Malam itu, saat mereka berdua duduk di balkon rumah mewah mereka, ia menatap suaminya dengan khawatir. Mas, apa kamu benar-benar percaya mereka sudah berubah? Tanya Laila, suaranya lirih. Bima tersenyum tipis, menyesap kopinya. Matanya menatap jauh ke langit malam. Aku tidak percaya sedikit pun. Laila terkejut. Lalu kenapa kamu membiarkan mereka terus datang? Bima menoleh ke istrinya dan menggenggam tangannya dengan lembut. Karena aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka bermain. Aku ingin mereka berpikir bahwa aku sudah masuk dalam permainan mereka. Tapi kali ini, akulah yang mengendalikan permainan. Laila menatap suaminya dengan mata lebar. Ia tahu Bima bukan pria sembarangan. Tetapi ia juga tahu betapa liciknya keluarganya. Aku hanya ingin memastikan, Mas, jangan sampai kamu terluka lagi, bisiknya pelan. Bima tersenyum dan mengecup kening Laila dengan lembut. Aku tidak akan terluka, sayang. Tapi mereka akan mendapatkan apa yang pantas bagi mereka. Beberapa hari kemudian, seperti yang sudah diduga, Tante Ratih mulai berbicara tentang bisnis keluarga mereka yang sedang mengalami masalah. Bima, sayang, kami sebenarnya datang bukan hanya untuk bersilaturahmi, tapi juga ingin meminta bantuan.
Bisnis keluarga kami sedang dalam masa sulit. Kami benar-benar hampir bangkrut. Paman Surya mengangguk dramatis, menambahkan, kami membutuhkan investor baru agar bisnis kami bisa kembali berjalan. Tentu saja, kami tidak meminta gratis, kami akan memberikanmu saham perusahaan. Damar tersenyum licik. Ini juga demi Laila, kan? Kita semua keluarga sekarang. Masa kau tega melihat bisnis keluarga istrimu jatuh? Bima menghela napas pelan, lalu berpura-pura berpikir sejenak. Setelah beberapa detik yang membuat mereka menahan napas, ia akhirnya menjawab, baiklah, aku akan membantu. Mata Tante Ratih berbinar penuh kemenangan. Damar yang sejak tadi mencoba menahan senyum, kini tampak lebih rileks. Aku tahu kamu memang anak baik, ujar Tante Ratih sambil meraih tangan Bima seolah penuh kasih sayang. Bima tersenyum samar, tapi ada syaratnya. Keluarga Laila langsung terdiam. Paman Surya mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tentu, apapun syaratnya. Nak. Bima menatap mereka dengan santai. Aku tidak akan sekadar menjadi investor. Aku ingin mengendalikan langsung bisnis kalian. Aku ingin laporan keuangan lengkap dan seluruh keputusan besar harus mendapat persetujuan dariku. Wajah mereka berubah seketika. Tante Ratih mencoba tetap tersenyum. Tapi, Bima, kalau begitu kami seperti menyerahkan bisnis ini kepadamu. Bima mengangkat bahu. Kalau kalian memang membutuhkan bantuanku, kalian harus percaya padaku. Aku tidak akan memberi uang tanpa kejelasan. Aku hanya ingin memastikan bisnis ini berjalan dengan baik, supaya kita semua bisa mendapatkan keuntungan. Paman Surya tampak mulai berkeringat. Damar mengepalkan tangannya di bawah meja. Mereka tidak menyangka Bima akan memberikan syarat seperti ini. Mereka mengira bahwa Bima akan begitu naif dan langsung memberikan bantuan tanpa berpikir panjang. Tante Ratih terpaksa tersenyum lagi. Tentu. Kami setuju. Kami akan mengatur semuanya agar kau bisa mendapatkan akses ke dalam perusahaan. Bima tersenyum puas. Bagus. Aku akan mengatur timku untuk segera melakukan audit dan pengelolaan bisnis kalian. Keluarga Laila merasa terpojok, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus setuju jika ingin mendapatkan uang yang mereka incar. Namun, mereka tidak tahu bahwa sejak awal, Bima sudah memiliki rencana lain. Ia tidak hanya ingin membantu bisnis mereka, tetapi juga ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya lebih kuat. Hari itu tiba. Bima datang ke kantor bisnis keluarga Laila dengan pakaian rapi dan aura penuh wibawa. Tidak lagi terlihat sebagai pria sederhana yang mereka hina di hari pernikahannya. Ia kini datang sebagai seorang pemimpin. Seseorang yang memegang kendali penuh atas perusahaan yang sedang diambang kebangkrutan. Di ruang rapat utama, Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar sudah menunggu dengan wajah penuh kepalsuan. Mereka mencoba terlihat tenang, tetapi dalam hati mereka dipenuhi kegelisahan. Mereka tahu, jika Bima benar-benar mengendalikan perusahaan, maka mereka tidak bisa lagi bermain curang seperti wajah Tante Ratih memucat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang dulu ia hina sebagai tukang parkir, kini bisa membalikan keadaan seperti ini. Damar mengepalkan tangannya. Kau berani mengancam keluarga istrimu sendiri. Bima menatapnya dengan tajam. Aku tidak mengancam. Aku hanya memberikan pilihan. Kalian yang memilih jalan ini sendiri sejak awal. Ruangan kembali sunyi. Paman Surya akhirnya menghela napas panjang. Kita tidak punya pilihan lain, Ratih. Tante Ratih terpaksa mengangguk, meskipun hatinya terbakar oleh kemarahan dan penghinaan. Baiklah, kami akan mundur. Bima tersenyum tipis. Keputusan yang bijak. Namun sebelum mereka keluar dari ruangan, Bima menambahkan sesuatu yang membuat mereka semakin merasa tertampar. Oh, dan satu hal lagi. Kalian masih bisa bekerja di sini, tapi bukan sebagai pemilik. Mata mereka melebar. Kalian bisa menjadi karyawan biasa, gaji standar, tanpa fasilitas mewah. Jika kalian benar-benar ingin bertahan hidup, kalian harus bekerja keras, seperti yang selama ini aku lakukan. Damar tidak bisa menerima ini. Tidak, aku tidak akan bekerja untukmu, teriaknya marah. Bima mengangkat bahu. Pilihan ada di tangan kalian. Tapi kalau kalian pikir hidup tanpa pekerjaan akan lebih baik, silakan.
Tante Ratih menatap Bima penuh kebencian. Tetapi ia tahu mereka sudah kalah. Mereka tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan pahit ini. Hari itu, keluarga Laila yang dulu merasa paling tinggi kini harus menelan kenyataan bahwa mereka telah jatuh. Dan pria yang mereka hina, kini menjadi orang yang memegang kendali atas masa depan mereka. Hari pertama di bawah kepemimpinan baru Bima menjadi mimpi buruk bagi Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar. Mereka yang dulu menikmati kemewahan kini harus bekerja seperti karyawan biasa. Tidak ada lagi fasilitas eksklusif, tidak ada lagi mobil dinas mahal, tidak ada lagi perlakuan istimewa. Tante Ratih, yang dulu terbiasa memerintah orang, kini harus mengerjakan tugas-tugas administratif. Ia harus mengatur laporan keuangan dengan teliti. Ironisnya, sesuatu yang dulu ia abaikan saat masih mengendalikan perusahaan. Paman Surya, yang selalu membanggakan jabatannya, kini menjadi manajer biasa yang harus melapor kepada dewan direksi. Ia tidak bisa lagi membuat keputusan seenaknya. Sedangkan Damar, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus benar-benar bekerja. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi acara foya-foya dengan uang perusahaan. Di kantor, karyawan yang dulu takut kepada mereka kini hanya menatap dengan ekspresi datar. Beberapa bahkan diam-diam tertawa melihat betapa kerasnya kehidupan kini menghantam mereka. Di kantin karyawan, Tante Ratih dan Paman Surya duduk dengan wajah kusut. Mereka tidak terbiasa dengan makanan kantin sederhana. Ini keterlaluan? Aku tidak percaya kita harus hidup seperti ini. Keluh Tante Ratih sambil menatap piring makan siangnya. Paman Surya menghela napas panjang. Kita yang menyebabkan ini. Kalau saja kita tidak menghina Bima sejak awal. Tante Ratih menatap suaminya dengan tajam. Jangan menyalahkanku. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Laila. Namun sebelum mereka bisa bertengkar lebih jauh, tiba-tiba seseorang duduk di depan mereka. Itu adalah Bima. Dengan senyuman santai, ia menatap mereka. Bagaimana hari pertama kalian? Tanyanya dengan nada ramah. Tante Ratih menatapnya dengan penuh kemarahan. Tetapi ia tahu tidak bisa berkata apa-apa. Paman Surya mencoba tersenyum. Ya, sedikit berat. Tapi kami akan berusaha. Damar, yang duduk di ujung meja dengan wajah masam, akhirnya tidak bisa menahan diri. Apa kau puas sekarang? Kau sudah menang. Kau sudah membalas dendammu. Kami sekarang menderita, dan kau hidup enak. Senang melihat kami seperti ini? Serunya penuh kemarahan. Bima menghela napas dan menatap Damar dengan serius. Damar, kalau aku ingin balas dendam, aku bisa saja membiarkan kalian bangkrut dan hidup di jalanan. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku memberimu pekerjaan. Aku memberimu kesempatan untuk memperbaiki hidup. Damar terdiam. Ia tidak bisa membantah. Bima melanjutkan, aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku hanya ingin kalian merasakan apa yang dulu aku rasakan. Dihina, diremehkan, dianggap tidak berharga. Tapi bedanya, aku memberi kalian kesempatan untuk bangkit kembali. Tante Ratih akhirnya menundukkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan penyesalan. Tetapi oleh usaha dan ketulusan hati, Paman Surya, yang terbiasa menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, kini lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Ia bekerja dengan lebih profesional, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar berusaha memberikan kontribusi yang nyata bagi perusahaan. Damar, meskipun masih keras kepala, mulai menunjukkan perubahan. Awalnya, ia bekerja dengan setengah hati, tetapi ketika melihat bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kebenciannya, ia mulai belajar untuk menerima kenyataan. Di sisi lain, Bima telah berhasil membawa perusahaan keluar dari ambang kebangkrutan. Di bawah kepemimpinannya, bisnis berkembang pesat. Dengan strategi yang lebih modern dan transparan, perusahaan yang dulu hampir hancur kini menjadi salah satu yang paling berkembang di industrinya. Laila selalu berada di sisi suaminya, mendukung setiap langkahnya. Ia bangga melihat bagaimana Bima tetap rendah hati, meskipun kini ia memiliki segalanya. Suatu pagi, di ruang rapat utama kantor, Bima mengumpulkan seluruh jajaran direksi, termasuk Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar. Semua duduk dengan wajah tegang, tidak tahu apa yang akan terjadi. Bima berdiri di depan mereka, dengan ekspresi tenang namun penuh wibawa. Hari ini,
Aku ingin mengumumkan sesuatu yang penting, katanya. Semua mata tertuju padanya. Aku akan menyerahkan perusahaan ini kembali kepada kalian. Ruangan seketika sunyi. Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar menatapnya dengan terkejut. Apa maksudmu, Bima? Tanya Paman Surya dengan suara bergetar. Bima tersenyum. Aku mengambil alih perusahaan ini bukan karena ingin menguasainya, tapi karena aku ingin menyelamatkannya. Sekarang, setelah semuanya stabil, aku ingin mengembalikannya kepada kalian. Tapi dengan satu syarat. Damar yang masih terkejut akhirnya bersuara. Apa syaratnya? Bima menatap mereka dengan serius. Jalankan perusahaan ini dengan jujur dan profesional. Jangan pernah ulangi kesalahan masa lalu. Jika kalian siap untuk bekerja keras dan menjaga integritas, maka perusahaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kalian. Tante Ratih menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang dulu ia hina justru menjadi orang yang paling memaafkan dan mempercayainya kembali. Paman Surya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kami tidak akan mengecewakanmu, Bima. Damar, yang selama ini paling sulit menerima kenyataan, akhirnya berdiri dan mengulurkan tangannya. Terima kasih, Bima. Aku salah menilaimu selama ini. Bima menerima uluran tangan itu dan tersenyum. Aku tidak pernah membenci kalian. Aku hanya ingin kalian belajar bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang lebih kaya atau lebih kuat, tapi tentang siapa yang bisa bertahan dan berkembang dengan cara yang benar. Beberapa tahun kemudian, perusahaan keluarga Laila semakin berkembang. Mereka bekerja keras, bukan lagi karena keserakahan, tetapi karena ingin menjaga kepercayaan yang telah diberikan Bima. Sementara itu, Bima dan Laila menjalani hidup mereka dengan bahagia. Mereka tidak lagi terbebani oleh masa lalu, karena mereka telah menang, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan kebaikan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang tertawa paling akhir, tetapi tentang siapa yang bisa tetap tersenyum dengan tulus, tanpa menyimpan kebencian di hati. Dan Bima telah membuktikan bahwa kemenangan sejati adalah ketika seseorang bisa memaafkan dan tetap menjadi pribadi yang lebih baik. Cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup selalu berputar. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena keadaan mereka saat ini, karena kita tidak tahu bagaimana nasib akan berubah di masa depan. Bima adalah contoh bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang kerja keras, ketulusan, dan sikap rendah hati. Meskipun ia dihina dan diremehkan, ia tidak menyimpan dendam. Sebaliknya, ia membalas keburukan dengan kebaikan, membuktikan bahwa balas dendam terbaik adalah dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Dari cerita ini, kita juga belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar yang awalnya merasa lebih tinggi akhirnya harus merasakan pahitnya karma. Namun, mereka juga diberikan kesempatan untuk berubah, karena tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Pada akhirnya, orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang bisa memaafkan tanpa melupakan pelajaran dari masa lalu. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat menyerupai kejadian nyata untuk diambil hikmahnya. Setiap kejadian, karakter, dan alur cerita hanyalah hasil dari kreativitas dan tidak berkaitan dengan kehidupan nyata. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa bagian cerita yang paling membuat kalian terkesan? Atau pernahkah kalian mengalami kejadian serupa? Kami ingin mendengar pendapat kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.